Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik Koalisi Pendukung Pemerintah di Istana Solo. Persatuan dan persaudaraan kita harus terus kita perkuat. Hanya dengan bersatu, kita akan menjadi negara yang kuat dan disegani di dunia. Kami, saya pribadi dari Partai Keadilan Sejahtera, ingin menjadi oposisi kritis dan konstruktif. Kalau Pak Jokowi ketika memilihnya tidak mendapatkan orang terbaik, maka itu akan menjadi quote and unquote santapan kami. Masyarakat perlu mendapatkan satu informasi yang terang benderang. Kalau saja ada narasi dan diksi yang menyudutkan pemerintah, saya akan meluruskan apa-apa yang keliru dari pernyataan itu. Justru kalau Pak Jokowi bagi-bagi kekuasaan, menurut saya Pak Jokowi sudah tidak sesuai dengan janjinya bahwa di periode kedua ini akan nothing tulus. Itu kan pilihan-pilihan kata dari satu halusinasi sebagai seorang pakar, sebagai seorang tokoh. Menurut saya tidak pantas kalimat-kalimat itu keluar. Sejumlah ketua umum partai politik koalisi memuji kepemimpinan Presiden Jokowi di dalam pertemuan di Istana Negara pekan lalu. Menanggapi itu, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menganggap wajar adanya pujian. Kata dia, semua pujian kepada Jokowi terucap dari ketua umum partai politik, di mana partai tersebut memang koalisi di pemerintah. Kami, saya pribadi dari Partai Keadilan Sejahtera, ingin menjadi oposisi kritis dan konstruktif. Kalau Pak Jokowi ketika memilihnya tidak mendapatkan orang terbaik, maka itu akan menjadi quote and unquote santapan kami. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda, saya akan bertemu dengan Anda dalam forum yang terbaik. Namun di luar pujian, Mardhani mengingatkan permasalahan lain yang seharusnya dapat dikritik para ketum parpol. Wajar pujian itu, kan satu koalisi, karena sisi yang dilihat yang positif, tapi sisi utang luar negeri yang membengkak. Indeks demokrasi yang turun hingga jumlah kematian akibat COVID-19 yang lebih dari 130 ribuan orang adalah fakta lain yang mesti dikritisi, kata Mardhani kepada wartawan Senin 30 Agustus 2021. Fokus ke COVID-19 ya, karena angka testing kita yang 3,3 juta kalah dari Filipina. Kita bangga, case per million kita 1756, tapi dengan testing yang jauh dari standar WHO. COVID-19 kita masih punya banyak catatan. Masyarakat perlu mendapatkan satu informasi yang terang benderang. Kalau saja ada narasi dan diksi yang menyudutkan pemerintah, saya akan meluruskan apa-apa yang keliru dari pernyataan itu. Menurut Mardhani, dengan kekuasaan dan dukungan politik yang besar, semestinya Jokowi bisa bekerja lebih efektif, menyelesaikan persoalan yang lebih bisa menjaga negeri. Ia sekaligus menegaskan sikap politik PKS yang memilih berada di luar pemerintahan dengan terus mengkritisi pemerintah. PKS istiqomah mengawal pemerintah dengan kritik yang solutif dan konstruktif. Karena itu PKS akan terus lihat sisi negatif agar pemerintahan Pak Jokowi tidak berpuas diri, ujar Mardhani. Kami menyatakan diri bahwa akan sangat baik bagi publik kalau ada kelompok yang secara tegas menyatakan kami di luar pemerintahan. Karena dengan demikian nanti kita bisa mengontrol. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terlihat memuji Presiden Joko Widodo saat pertemuan dengan pimpinan partai koalisi di Istana Negara Jakarta pada Rabu 25 Agustus 2021. Justru kalau Pak Jokowi bagi-bagi kekuasaan, menurut saya Pak Jokowi sudah tidak sesuai dengan janjinya bahwa di periode kedua ini akan nothing tulus. Itu kan pilihan-pilihan kata dari satu halusinasi sebagai seorang pakar, sebagai seorang tokoh. Menurut saya tidak pantas kalimat-kalimat itu keluar. Apalagi disertai dengan hinaan, disertai dengan cacian, disertai dengan makian-makian. Dalam momen itu, Prabowo meminta Presiden Jokowi tidak perlu menghiraukan suara-suara yang dinilai memperkeruh keadaan saat pandemi COVID-19.
Penanganan COVID-19 cukup efektif, dan kita optimis kita mampu menghadapinya, dan kita harus menghadapinya. Jadi kami rasa bahwa suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah ada di jalan benar, kata Prabowo dikutip dari Antara, Sabtu 28 Agustus 2021. Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu, dan saya hormat ke Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet, sambungnya. kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Menteri Pertahanan tersebut mengatakan, kepemimpinan dan keputusan-keputusan Presiden Jokowi sudah cocok untuk rakyat Indonesia. Kepemimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita bekerja baik. Jadi mohon Bapak jangan ragu. We are on the right track. Tambah Prabowo. Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Karena itu masalah COVID saya kira kita cukup optimistis. Bahwa ada kekurangan, ada keterlambatan vaksin itu saya kira yang dihadapi oleh banyak negara. Pertemuan sore itu juga dihadiri oleh para petinggi partai politik, anggota koalisi pendukung pemerintah. Sebelum pertemuan, Jokowi memaparkan berbagai persoalan termutakhir menyangkut ekonomi, ketatanegaraan, dan penanganan pandemi COVID-19. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, udah excellent, Pak. Yang tadi kata Zulkifli, sebagaimana dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu 28 Agustus 2021. Udah excellent, Pak. Tidak seluruh tanggapan Zulkifli atas paparan Jokowi ditampilkan dalam video Sekretariat Kabinet. Zulkifli menekankan kunci bagi Indonesia saat ini sikap gotong royong. Dia menyinggung Omnibus Law yang dikatakan memudahkan upaya kegotong royongan. Karena saya baru pertama, nggak boleh banyak-banyak, Pak. Bicaranya sedikit saja. Semoga manfaat. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan diberikan Bapak Presiden. Kata kuncinya Indonesia itu gotong royong, yaitu termasuk Omnibus Law kan itu sudah memudahkan. Saya karena baru pertama nggak boleh banyak-banyak, Pak. Bicaranya sedikit aja, semoga manfaat. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan diberikan Bapak Presiden. Kami, saya pribadi dari Partai Keadilan Sejahtera ingin menjadi oposisi kritis dan konstruktif. Kalau Pak Jokowi ketika memilihnya tidak mendapatkan orang terbaik, maka itu akan menjadi quote and unquote santapan kami. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda, saya akan bertemu dengan Anda dalam forum yang terbaik. Fokus ke COVID-19 ya, karena angka testing kita yang 3,3 juta kalah dari Filipina. Kita bangga, case per million kita 1.756, tapi dengan testing yang jauh dari standar WHO. COVID-19 kita masih punya banyak catatan. Masyarakat perlu mendapatkan satu informasi yang terang benderang. Kalau saja ada narasi dan diksi yang menyudutkan pemerintah, saya akan meluruskan apa-apa yang keliru dari pernyataan itu. Justru kalau Pak Jokowi bagi-bagi kekuasaan, menurut saya Pak Jokowi sudah tidak sesuai dengan janjinya bahwa di periode kedua ini akan nothing tulus. Itu kan pilihan-pilihan kata dari satu halusinasi sebagai seorang pakar, sebagai seorang tokoh. Menurut saya tidak pantas kalimat-kalimat itu keluar.